Halo, selamat pagi, siang, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Agung DRK, di DRK Story yang ke-74 kalinya saya membuat video di YouTube ini. Kali ini kita baru mereview sebuah usaha yang berada di daerah Kulon Progo, kota kelahiran saya. Beda dengan video kemarin, kita berada di daerah Bantul ya Mas ya. Nah, kita sekarang baru berada di Kulon Progo di usahanya milik Bapak siapa? Afrizal. Pak atau Mas ya? Mas ya? aja, Mas ya? Mas Afrizal, ini di usaha apa nih Mas? Usahanya sablon kaos Mas. Usaha sablon kaos ya teman-teman ya. Jadi kan sebelumnya kan belum pernah saya itu mereview sebuah usaha kaos seperti ini. Jadi kebetulan ini ada Mas Afrizal, boleh kita review. Kebetulan juga di daerah Kulon Progo. Mungkin bisa dijelaskan Mas, untuk usahanya namanya apa, berdirinya dari tahun berapa, dan juga ini di daerah mana sih ini Mas usahanya? Bersama teman-teman di rumah. Oke Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal, tapi biasanya dipanggil Boncel. Usaha saya ini bergerak di bidang sablon kaos. Namanya Fly Hard Ink Mas. Fly Hard Ink. Ya, rada Inggris sedih lah. Tulisan bahasa Inggris keren ya. Kalau saya buka di Kulon Progo ini sejak tahun 2016. Jadi udah hampir 5 tahun. Kalau untuk dari namanya ini kan, ini apa kan dulu jenengan sekolahnya di jurusan bahasa Inggris? Enggak Mas. Enggak. Ini kok namanya kok Fly Hard Ink itu artinya apa itu Mas? Dulu itu waktu masih kuliah kan saya suka denger musik-musik yang keras itu loh Mas. Hardcore. Ya, semacam hardcore kayak gitulah. Terus ada beberapa poster-poster hardcore itu work hard play hard gitu kan. Terus ya udah ambil aja nama itu Fly Hard-nya itu. Berarti tinta yang bekerja keras atau artinya gitu ya? Kalau artinya gimana Mas ya? Kalau kesini sih Mas saya plesetkan sebenarnya artinya. Jadi play hard itu play kan bermain Mas. Hard ya. Itu bisa keras, bisa susah gitu kan. Play hard itu pengennya susah bermain Mas. Karena terlalu banyak orderan dulu Mas. Susah bermain. Enggak, susah bermain aja. Ink itu cuman tambahan. Mungkin karena helmnya INK ya, itu. Jadi sukanya enggak endorse ya INK ya. Selanjutnya kalau untuk inspirasinya usahanya nih, kenapa kok memilih usaha di bidang sablon ini Mas? Apakah karena jurusan di perkuliahannya atau ada keluarga yang juga usaha di sablon seperti ini? Nggak ada Mas sebenarnya. Jadi dulu itu awal-awalnya dulu itu ada KKN Mas di rumah ini, di rumah saya ini ya. Ada KKN itu ngajarin sablon plastik. Tapi saya nggak tertarik Mas kalau sablon plastik itu. Saya tertariknya sablon kaos. Terus disuruh main Mas ke tempat yang ngajarin itu. Diajarinlah sablon kaos ya gitu. Dan karena dulu saya itu suka gambar, jadi gambar saya ini mau saya larikan kemana toh gitu. Jadi untuk ke sablon itu ada arah yang apa namanya, nyambung gitu nyambung gitu Mas, gambar terus di sablon kayak gitu. Tapi kalau kuliahnya dulu beda. Kalau kuliahnya saya di pendidikan IPS Mas. Jadi IPS mungkin ilmu pengetahuan sablon. Iya. Sama pemikirannya teman-teman ya. Iya. Dan untuk perkiraan kalau kaosnya di sini tuh satu bulannya biasanya bisa mencetak berapa kaos Mas ya? Kalau sebelum pandemi itu bisa 500 sampai 1000 piece Mas. Tapi saat pandemi itu pernah sih Mas, sebulan itu cuma nyablon 3 kali pernah pas awal-awal pandemi itu. Aduh. 3 kali. Agak ya itu Mas. Kalau sekarang ya masih di angka 500-an piece sebulan. Itu rata-rata itu Mas ya? Rata-rata 500-an kaos yang disablon di Fly Hard Ink. Kalau untuk itu 500 itu berarti keuntungannya sekitar berapa itu omsetnya itu? Kalau omset kotor ya kasarnya 500 kali 50 gitu aja. 5 kali 5, 25. Tinggal tambahin nolnya aja ya teman-teman ya. Itu omsetnya belum dikurangin untuk tenaga listrik, bahannya dan lain sebagainya. Selanjutnya kalau untuk kaosnya tuh di sini tuh dijualnya tuh apa aja Mas? Sablonnya tuh khusus nyablon yang kaos-kaos misal wisata atau PT atau apa itu kan saya nggak tahu tuh, mungkin teman-teman di rumah juga biar lebih tahu apa aja. Kalau kebanyakan yang di sini tuh
komunitas, terus kaos kelas gitu, ya. Ada beberapa brand juga yang saya kerjakan, mungkin sama kalau ya Karang Taruna, terus yang sekitar sini lah mas, yang membutuhkan seragam. Kalau yang di belakang kita ini, apakah ini udah pesanan orang lain atau memang menyediakan kalau ada orang yang main ke sini terus, mas aku boleh kasih kak tukunya yang ini? Kalau ini kebanyakan sampel mas sih, sampel produk yang pernah saya kerjakan. Jadi setiap ada pemesanan misal 1000 itu dilebih satu buat sampel gitu. Iya. Kalau harganya dari harga berapa sampai berapa mas? Atau tingkat kesulitannya desainnya mungkin ya? Iya, harga itu bisa fix kalau desain sama jumlah sudah fix juga mas. Desain, jumlah sama bahan yang mau dipakai fix, itu nanti harganya bisa fix. Kalau kayak gini mas, ini kan ya teman-teman ya, biar lihat ya, mungkin dari jauh tadi nggak kelihatan, ini kan gambarnya kan sangar gitu ya, keren ya. Ini yang desain berarti jenengan sendiri mas ya? Enggak mas, kalau ini desain dari customer mas. Biasanya mereka beli artbox sih mas, sama desainer itu. Berarti untuk kaosnya ini berapa kira-kira? Kalau yang desainnya kan ini agak rumit, ini berapa mas kisarannya? Kalau jadi kaos ini ya sekitar 65 sampai 70. 65 sampai 70 ribu per kaosnya teman-teman ya. Tapi udah rumit atau masih belum rumit menurut? Kalau bagi orang awam mungkin rumit sih mas. Tapi kalau bagi anak sablon yang udah tahu caranya, yo mau dibilang rumit ya rumit, mau dibilang simpel ya simpel mas. Tengah-tengahnya ya teman-teman. Emang paling enak itu di tengah-tengah ya teman-teman. Berarti kalau untuk pengerjaan kegiatannya di sini tuh, pengerjaan usaha sablonnya di sini tuh per harinya itu kegiatannya apa aja itu mas kalau boleh tahu? Dari paginya itu kalau di sini tuh kan ada, sebenarnya ada beberapa divisi mas, cuman di cover sama satu orang. Jadi ya tiap hari itu di sini ada yang ngafdruk. Terus apa itu mas? Ngafdruk itu buat cetakan sablonnya itu loh. Ada yang kayak gini ya? Ya, ngafdruk screen, terus ada yang motong kain juga ada, nyablon, packing, steam. Nanti tergantung membuat jadwalnya sih mas, hari ini mau ngerjain apa, besok ngerjain apa. Semisal ini kan, misalkan saya pesan untuk Karang Taruna desa saya, misal ada 50 piece, terus itu prosesnya gimana itu mas? Saya pesannya jenengan itu gimana? Kalau mau order itu jadi desainnya mas udah ada apa belum? Kalau belum, kalau desainnya belum ada, nanti bisa kami bantu buatkan. Ada dana tambahannya nanti? Untuk desain yang vektor-vektor simple itu nggak ada mas. Nggak ada. Kalau yang untuk artwork kayak gini biasanya saya arahkan ke ke rekan yang emang dia lebih pinter gambarnya. Ya. Terus untuk harganya mungkin juga bisa dibicarakan sebelum pembuatannya. Iya. Kalau untuk media pemasarannya di sini apa aja nih mas? Kalau misal teman-teman di rumah kan juga pengen nyablonkan di sini gitu. Kalau saya di sini kebanyakan dari online mas. Soalnya kan tempat saya kan di desa tuh mas, agak terpencil. Jadi kalau warga sekitar emang nggak terlalu ini untuk kaos, kan kebanyakan petani. Iya. Kalau saya kebanyakan dari online mas, Instagram, Facebook. Mungkin bisa dipromosikan mas Instagram sama Facebooknya apa ini mas? Biar teman-teman langsung lihat tuh, langsung mencari. Kalau nggak, klik di deskripsi nanti di bawah aja. Instagram sama Facebooknya sama _Inc. Itu yang Instagram, yang Facebooknya Playhard Inc. Playhard Inc ya. Oke. Dan di sini ya teman-teman ya. Nanti langsung klik aja di kolom deskripsi di bawah. Ini ya. Kalau untuk wilayah distribusinya biasanya tuh kemana aja ini mas? Untuk Playhard Inc ini sablonannya? Kalau saya ya dari Kulon Progo malah agak sedikit mas pasarnya. Ya? Banyakan dari Jogja, terus ada yang beberapa online. Kalau dulu ada yang brand Padang juga, ada Sumatera, Papua juga ada mas. Paling jauh Papua atau Papua itu paling jauh mas. Luar negeri belum berarti ya? Luar negeri dulu banget pernah mas, tapi ya sama tetap TKI yang kerja di Hong Kong. Tetap orang Indonesia. Tetap orang Indonesia. Kalau untuk kelebihan kekurangannya ini menurut jenengan apa ini mas? Kan jenengan udah 5 tahun ya tadi ya, sekitar 5 tahun menjalani profesi di bidang sablon ini. Kira-kira kelebihan kekurangannya itu menurut jenengan apa mas? Usaha seperti ini tuh. Kelebihannya
usaha itu ya kelebihannya penghasilan tuh mas, kelebihannya. Kalau kekurangannya sablon itu kalau belum tertata sistemnya itu capek mas. Tapi kalau sistemnya sudah tertata enak kayak gitu. Untuk kekurangannya biasanya misal kalau kekurangan resiko gitu mas ya. Gitu. Kalau resiko itu biasanya reject itu mas. Reject itu bisa salah sablon itu atau salah ukuran. Ini misalkan kaos L di tempat saya ukurannya segini nih, di tempat lain kok lebih kecil atau lebih besar kayak gitu. Jadi rejectnya mungkin di size chart sama hasil sablon sih mas. Misal tapi bisa diantisipasi dengan, kalau hasil sablon bisa diantisipasi dengan proofing. Itu tempel itu. Proofing itu jadi sebelum naik masal kita sablon satu dulu. Kita sablon satu, kita tunjukkan ke customer dulu mas. Kalau udah oke, nah baru kita kerjakan masalnya. Kalau untuk ukuran itu sebelum sebelum produksi kita kasih tahu dulu mas size chartnya kita, L-nya ukurannya segini, M-nya segini, biar nanti ketika mereka order itu nggak kekecilan atau kebesaran. Berikutnya kalau untuk harapannya di Playhat Ink ini kedepannya gimana ini mas? Apa mau buka di cabang di kecamatan lain atau di kabupaten lain atau bahkan luar kota atau apa mas? Kalau saya impiannya ya sebenarnya nggak harus buka cabang di luar kota sih mas. Cuman ya jadi besar mas. Jadi besar itu ibaratnya semoga bisa jadi garmen kayak gitu, juga salah satu impian juga sih mas. Dan orang-orang di sekitar saya khususnya itu bisa bekerja di tempat saya. Jadi untuk membuka lapangan pekerjaan ya teman-teman. Lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir mas, ini untuk memberikan motivasi, mungkin sepatah dua kata atau kalimat bijaknya, mungkin quotes-nya untuk teman-teman di rumah yang pengen buka usaha, ya walaupun bukan usaha sablon atau usaha sablon pun juga nggak apa-apa sih. Mungkin bisa dikasih kata-kata bijaknya mas buat motivasi anak-anak muda yang mau usaha. Kalau kata-kata bijak buat yang mau usaha apa ya mas? Buka aja dulu mas. Nanti kedepannya gimana itu sambil belajar mas. Ya. Yang penting berani buka dulu. Mulai aja dulu. Ya. Hashtag mulai aja dulu ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Buat kalian yang minat maupun pengen buka usaha sablon kayak Mas Afrizal gini, kalian bisa pantengin YouTube ini di part 2, 3 dan juga 4. Jadi kita akan buat video 3 kali lagi ya mas ya, ini insya Allah ya. Jadi buat kalian kalau mau nonton selanjutnya 1 minggu setelah video ini ya teman-teman ya, jangan dilewatkan ya. Oke, gitu aja mas Afrizal. Oke, siap. Berlanjut di video selanjutnya dan juga judul yang lebih berbeda dengan sekarang. Oke, gitu aja teman-teman. Dadah, assalamualaikum.